Beberapa hari sebelumnya, warga di Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah dihebohkan dengan penemuan tubuh seorang pria yang dicor. Pria tersebut ditemukan dalam keadaan hampir seluruh bagian tubuhnya dicor menggunakan semen di salah satu ruko depot air isi ulang. Dan setelah dibongkar, ternyata tubuh pria ini dalam kondisi sudah terpotong-potong. Tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke... Oke, jadi gini ceritanya. Kejadian berawal dari sebuah ruko tempat usaha yang bernama AHS Arga Tirta Depot Air Isi Ulang. Lokasi tepatnya berada di Jalan Mulawarman Raya RT 1 RW 1 Kelurahan Kramas Tembalang, Kota Semarang. Diketahui ruko itu baru saja disewakan kepada Pak Irwan Hutagalung. Pria ini kelahiran Tarutung, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 1970. Dan saat ini Pak Irwan ini tinggal di perumahan Bukit Agung, Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Jadi usianya sekarang itu 53 tahun. Nah, keseharian Pak Irwan ini adalah seorang pengusaha dan menjadi bos di tempat usahanya sendiri, yaitu AHS Arga Tirta. Pak Irwan ini pun terkadang tidur di lokasi dan kadang pulang ke rumahnya. Nah, Pak Irwan ini memiliki dua orang karyawan yang bernama Husen dan Yuliati. Sehari-hari mereka berdua ini menjaga ruko tersebut. Pada awalnya semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi dibalik itu semua, ternyata selama ini ada salah satu karyawan yang menyimpan rasa dendam kepada Pak Irwan. Singkat cerita nih, jadi pada suatu hari, toko Pak Irwan ini tutup tanpa adanya kabar dari Pak Irwan. Padahal biasanya toko ini selalu buka. Dan pada saat Husen dan Yuliati tiba di toko tersebut, mereka pun bertanya-tanya kenapa toko ini kok tumben aja tutup. Nah, salah satu dari mereka pun mencoba menghubungi dan mengirimkan pesan singkat kepada Pak Irwan. Namun, tidak ada kabar ataupun balasan dari Pak Irwan ini. Di sini, Husen dan Yuliati ini menduga kalau tokonya memang sengaja diliburkan sehari atau 2 hari. Sebagai karyawan, tentunya mereka pun sangat senang karena mendapatkan libur tambahan. Di sisi lain, salah satu warga yang tinggal di seberang toko depot air isi ulang itu mengaku terakhir melihat toko itu buka pada hari Jumat 5 Mei 2023. Namun, Pak Irwan ini tidak terlihat sejak sehari sebelumnya. Dan pada hari Sabtu 6 Mei 2023, pemilik ruko tempat Pak Irwan mengontrak mengaku sudah mencium bau bangkai, tapi pemilik ini tidak tahu apa itu dan berasal dari mana baunya ini. Pemilik ruko itu bernama Ibu Ismargono. Nah, jadi pada hari itu juga Ibu Ismargono ini melihat Husen menyerahkan kunci toko ke Yuliati. Di sini Ibu ini mempraktekkan perkataan Husen dan Yuliati. Husen mengatakan, "Bu, ini kuncinya Pak Irwan." Yuliati pun menjawab, "Lah, kok kamu pulang? Apa nggak pamit sama Pak Irwan dulu?" Husen pun menjawab, "Sudah kemarin, hari Jumat aku sudah pamit." Hingga pada hari Senin 8 Mei 2023, karena toko tersebut sudah 3 hari tidak buka, Yuliati ini mendatangi pemilik ruko, yaitu Ibu Ismargono tadi ya. Yuliati melaporkan bahwa Pak Irwan sudah tidak terlihat sejak beberapa hari lalu. Selain itu, tercium bau tidak sedap di sekitar depot air isi ulang tersebut. Lalu, Yuliati, Ibu Is, dan suaminya membukakan toko depot air isi ulang tersebut. Setelah dibuka, semakin tercium bau tidak sedap. Dan setelah ditelusuri dari mana asal bau tersebut, mereka bertiga pun histeris ketika melihat sebuah kaki manusia yang dicor, tepatnya di sela-sela samping ruko tersebut. Temuan itu pun segera dilaporkan ke polisi. Laporan penemuan jenazah itu diterima sekitar pukul 12.00 siang hari. Setibanya polisi di lokasi, di sini polisi menduga jenazah pria yang dicor itu adalah korban pewafatan dan hampir seluruh bagian tubuhnya sudah tertimbun cor. Tidak lama setelah itu digalilah cor-coran tersebut. Dan untuk membongkar cor-coran ini memakan waktu kurang lebih selama 4 jam. Dan setelah digali, diduga korban ini sebelumnya sudah dimutilasi, dipotong bagian tangan kanan, tangan kiri, kemudian kepala terpisah. Total semuanya menjadi 4 bagian. Setelah proses evakuasi selesai, jenazah korban pun dibawa ke RS Karyadi. Di lokasi, polisi menemukan beberapa barang bukti seperti linggis, tali rapiah, pakaian sisa semen, bantal, dan sajam. Dan dari hasil pemeriksaan otopsi, pihak berwenang mengatakan jenazah yang dicor itu adalah Pak Irwan Hutagalung. Diketahui pada kepala Pak Irwan terdapat bekas luka benda tumpul pada bagian kening korban sampai tembus ke rahang kanan. Diduga alat yang dipakai adalah linggis.
Polisi pun masih memeriksa sejumlah saksi dan keluarga korban. Polisi juga masih mendalami apakah ada barang korban yang hilang. Di sisi lain, awalnya Ibu Ismargono ini, pemilik ruko tersebut, tidak menyangka jika bau tidak sedap selama ini yang mereka cium adalah bangkai dari manusia. Selama ini, Ibu Is ini tidak pernah mendengar keributan ataupun cekcok di antara mereka. Bahkan setiap malam, Ibu Is dan suaminya ini bergadang, tapi tidak pernah sekalipun mereka mendengar suara berisik. Setelah polisi mencari petunjuk dari sejumlah saksi dan barang bukti, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku, yaitu tepatnya pada hari Rabu 10 Mei 2023. Polisi berhasil menangkap Muhammad Hussein atau Hussein. Hussein ditangkap di rumah temannya di Banjarnegara. Polisi pun mengumumkan penangkapan Hussein jelang tengah malam. Sampai saat ini Hussein ditetapkan sebagai pelaku tunggal atas kasus ini. Dan di saat interogasi, Hussein ini malah tertawa dan merasa puas, bahkan tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Seperti yang di video ini. Nah, kalau saya langsung menyerahkan diri ke polisi, keenakan pihak kepolisian. Dan ia pun mengakui perbuatannya. Dia juga mengatakan kejadiannya secara detail. Jadi nih, semuanya berawal pada hari Senin 1 Mei 2023. Hussein ini mengaku mulai berniat mewafatkan bosnya, dikarenakan dia merasa kesal karena bosnya galak dan ringan tangan. Dan pada hari Kamis 4 Mei 2023, jam 9 malam, Hussein ini baru melakukan eksekusi terhadap bosnya 3 hari kemudian. Saat itu, dia yang melihat bosnya tidur nyenyak langsung saja menikamnya. Hussein ini menikam bosnya dengan linggis tepat di bagian kepala bosnya yang pada saat itu sedang tertidur nyenyak. Hussein menikamnya sebanyak 2 kali di bagian rahang. Hussein mengatakan bahwa bosnya ini masih hidup. Di saat itu juga Hussein ini malah meninggalkan bosnya dan keluar ke angkringan. Nah, dan pada hari Jumat 5 Mei 2023, tepatnya pada jam 00.00 dini hari, Hussein ini pergi ke angkringan di sekitar dan bertemu dengan AI berusia 17 tahun selaku penjaga angkringan. Di sini Hussein mengaku kepada AI telah mewafatkan bosnya. Nah, di sini mungkin pedagang angkringan percaya nggak percaya ya. Ya mungkin AI ini mengira cuma bercanda. Setelah angkringan AI ini tutup, Hussein ini mengajak AI untuk membeli kupu-kupu malam menggunakan uang milik Pak Irwan. Keduanya pun memesan kupu-kupu malam melalui aplikasi online hijau. Setelah mereka membeli kupu-kupu malam, Hussein ini masuk kembali ke toko depot air sulang tersebut. Saat itu, dia si bosnya yang ternyata masih bernafas. Hussein melakukan eksekusi ini di ruangan tengah, di mana Hussein ini memotong kepala korban menggunakan dapur. Kemudian tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri. Paginya, Hussein menata bagian tubuh korban ke dalam karung. Bagian tubuh itu diletakkan di lorong sempit celah antar bangunan. Sabtu 6 Mei 2023, dia berusaha mengecor jenazah korban dengan pasir dan semen. Pasir dan semen itu diambil dari rumah korban. Hussein pun mulai mengecor korban. Saat ditemukan, hanya kaki yang terlihat dan sisanya terpendam. Tidak hanya itu saja, dia juga berusaha menghilangkan barang bukti. Ada beberapa barang bukti yang dibuang namun berhasil ditemukan polisi lagi. Di hari yang sama, dia pulang ke kampung temannya, tepatnya di Banjarnegara. Bahkan, Hussein ini sempat pamit kepada Yuliati. Hussein ini pulang menggunakan motor Yamaha Bison warna putih milik bosnya. Dan pada hari Senin 8 Mei 2023, salah satu karyawan bernama Yuliati, Ibu Is dan suaminya selaku pemilik ruko, memeriksa bau tidak sedap dan menemukan adanya jenazah dari Pak Irwan. Setelah 1 hari penemuan jenazah tersebut, Hussein ditangkap di rumah temannya, tepatnya di Banjarnegara. Sementara motif dari Hussein ini adalah dia merasa sakit hati karena sering dipukuli. Hussein juga mengaku baru 1 bulan bekerja di depot air sulang itu. Selama 1 bulan, dia sering dipukuli jika melakukan kesalahan. Contoh kecilnya saja, ketika pesanan galon yang harusnya 15, bosnya ini malah bilang cuma 14 atau 13. Setelah Hussein mengantarkan galon tersebut, bosnya ini malah marah-marah kepada Hussein dan langsung main tangan, padahal dia sendiri yang bilang. Hussein mengaku tidak berani keluar dari tempat kerja tersebut karena KTP miliknya ditahan. Hussein juga mengaku diancam akan diwafatkan jika keluar. Hussein juga kecewa lantaran saat awal bekerja, bosnya itu bersikap baik.
Hal itulah yang membuatnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan sebelumnya dan bekerja sebagai pegawai dari Pak Irwan. Nah, dari cerita ini semua, Husein ini dapat dijerat dengan pasal KUHP 340 pewafatan berencana, di mana disebutkan dalam pasal itu hukumannya 20 tahun penjara. Sedangkan AI dikenai pasal 55 ayat 1 KUHP karena mengetahui pewafatan yang dilakukan oleh Husein setelah mendapatkan cerita dari Husein langsung. Meskipun begitu, AI ini tidak ditahan karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara. AI diminta wajib lapor kepada polisi selama proses pengusutan kasus berjalan. Oke, jadi sekian dulu cerita kasus dari Husein ini. Oke, yang terakhir, sebelumnya gue mohon maaf jika ada salah kata ataupun kata yang tidak pantas dan informasi yang kurang tepat, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. So, jangan lupa subscribe. Thank you.